Halo semuanya, selamat datang kembali di Langit Hitam, tempat di mana kisah-kisah nyata bercampur dengan misteri dunia gaib yang tak bisa dijelaskan logika manusia. Kali ini, aku akan bawakan sebuah kisah yang berasal dari pedalaman Kalimantan Timur, tentang seorang pekerja tambang yang tanpa sadar menolong anak kecil dari dunia bunian. Dan sebagai balasannya, ia diberi seorang istri dari bangsa mereka. Namun, apa yang awalnya tampak sebagai anugerah, perlahan berubah menjadi misteri gelap yang menjerat hidupnya. Jadi, pastikan kalian klik tombol subscribe, nyalakan loncengnya, dan siapkan diri kalian untuk mendengar kisah ini sampai akhir, karena setelah ini, kalian akan sulit membedakan mana dunia manusia dan mana dunia bunian. Sore itu, matahari mulai tenggelam di balik barisan bukit batu di Kecamatan Batu Kajang. Udara berdebu, kering, dan penuh aroma logam. Para pekerja tambang satu persatu mulai meninggalkan area kerja, tapi tidak dengan Arif, seorang pria berusia 30-an yang terkenal rajin dan pendiam. Ia masih menambal bagian dinding tambang dengan semen basah, meski langit sudah memerah. Arif sudah 2 tahun bekerja di tambang emas rakyat itu. Hidupnya sederhana, kos di barak pekerja, makan seadanya, dan tiap bulan mengirim uang untuk orang tuanya di kampung. Malam itu, ketika semua pekerja sudah pulang, Arif masih ingin menyelesaikan satu sisi tebing yang retak karena khawatir bisa longsor. Saat matahari benar-benar menghilang dan lampu-lampu kecil mulai menyala di sekitar tambang, Arif mendengar sesuatu. Suara seperti tangisan anak kecil, pelan, serak, dan datang dari arah lubang tambang yang sudah tidak digunakan lagi. Lubang tua yang katanya tidak boleh didekati sejak ada pekerja yang hilang di sana. Awalnya, Arif mengira itu cuma suara angin atau hewan, tapi ketika ia mendengar dengan saksama, tangisan itu berubah menjadi isakan yang jelas. Tolong aku om, suaranya kecil, seperti anak berumur 7 tahun. Tanpa pikir panjang, Arif menyalakan senter kepalanya dan melangkah mendekat. Di depan lubang yang sudah dipasangi papan larangan itu, ia berhenti. Lubang itu hitam pekat, seperti mulut raksasa yang siap menelan apapun yang masuk. Tapi suara tangisan itu semakin jelas, terdengar dari dalam lubang. "Nak, kamu di dalam?" tanya Arif dengan hati-hati. Tak ada jawaban, hanya suara kecil seperti langkah kaki yang berlari menjauh ke dalam kegelapan. Arif menarik napas panjang, lalu memutuskan masuk. "Ya Allah, kalau benar ada anak, bantu aku menolongnya," katanya lirih. Begitu ia masuk beberapa meter, udara di dalam terasa berbeda, lembab, dingin, dan aroma tanahnya seperti bercampur sesuatu yang amis. Suara tangisan tadi kini terdengar tepat di depan. Ia melihat bayangan kecil di ujung lorong, seorang anak dengan rambut panjang duduk memeluk lutut. Arif langsung menghampiri, menyorot wajahnya dengan senter. Tapi anehnya, bayangan itu tak punya pantulan cahaya di matanya. Bocah itu menunduk, tubuhnya gemetar. "Kamu kenapa? Siapa orang tuamu?" tanya Arif. Bocah itu hanya menunjuk ke arah dalam lorong dan berkata pelan, "Bunda, di sana." Arif menoleh ke arah yang ditunjuk. Tak ada siapa-siapa, hanya kegelapan yang makin pekat. Ketika ia menoleh kembali ke arah anak itu, bocah tersebut sudah berdiri dan memegang tangannya. "Bunda suruh aku nunggu om. Katanya om baik." Bulu kuduk Arif berdiri. Suara bocah itu terlalu tenang untuk ukuran anak kecil. Tapi entah kenapa, ia tetap memegang tangan kecil itu dan berjalan pelan. Mereka berjalan makin dalam, dan suara dari luar tambang hilang sepenuhnya. Yang terdengar hanya tetesan air dan langkah kaki mereka. Beberapa menit kemudian, mereka sampai di ruangan yang lebih luas, seperti rongga alami di bawah tanah. Di tengahnya, ada kolam kecil dengan air yang jernih berkilau seperti kaca. Bocah itu tiba-tiba melepaskan tangan Arif, lalu berlari ke sisi kolam dan berjongkok. Arif hendak memanggilnya, tapi sebelum sempat bicara, permukaan air kolam itu beriak pelan, dan dari sana muncul sesosok perempuan berpakaian putih. Rambutnya panjang terurai, wajahnya tenang, tapi matanya tidak seperti manusia. Arif terpaku. Perempuan itu menatapnya dengan senyum tipis. "Terima kasih, kau sudah menolong anakku," katanya dengan suara lembut tapi bergema, seperti berbicara dari 2 arah. Arif spontan mundur 1 langkah. Ia ingin lari tapi tubuhnya seperti dikunci. "Jangan takut," lanjut perempuan itu, "anakku tersesat dari dunia kami. Kau membawanya pulang. Dunia manusia dan dunia kami berbeda. Tapi hatimu tulus."
Arif menelan ludah. Keringat dingin menetes dari pelipisnya. Ia belum sempat menjawab ketika perempuan itu menatapnya lebih dalam dan berkata, "Sebagai balasannya, kami akan memberikan sesuatu yang tidak dimiliki manusia lain." Sebelum Arif sempat bertanya, permukaan air itu memantulkan bayangan dirinya. Tapi di sampingnya ada sosok perempuan lain, berdiri dengan senyum lembut. Wajahnya mirip manusia, tapi auranya seperti cahaya redup yang berdenyut hidup. Dia akan datang padamu saat bulan purnama, bisik sang perempuan gaib. Lalu semuanya gelap. Arif merasa seperti jatuh ke dalam lubang tanpa dasar. Ketika sadar, ia sudah terbaring di dekat lubang tambang, senter kepalanya mati dan langit sudah gelap sepenuhnya. Ia menatap ke sekeliling, tak ada anak kecil, tak ada suara, hanya sunyi dan dingin malam. Tapi ketika ia menatap ke arah kolam tambang yang jauh di bawah sana, ia melihat pantulan cahaya samar berbentuk sosok perempuan berdiri memandangnya. Dan sejak malam itu, hidup Arif tak pernah sama lagi. Malam itu, setelah kejadian aneh di lubang tambang, Arif kembali ke barak dengan langkah gontai. Kepalanya pening, tubuhnya lemas, dan matanya terasa berat. Namun, di antara rasa letih itu, ada sesuatu yang terus mengusik pikirannya. Kata-kata perempuan misterius itu. Dia akan datang padamu saat bulan purnama. Arif tidak tahu apakah itu nyata atau hanya halusinasi karena kelelahan. Tapi saat ia tiba di barak, suasananya terasa lain. Biasanya tempat itu penuh suara tawa para pekerja yang bermain kartu atau mendengarkan musik dari ponsel. Malam itu sunyi. Hanya bunyi jangkrik dan kipas tua yang berdecit. Ia menyalakan lampu di ruangannya. Lampu itu berkelap-kelip sebelum akhirnya menyala redup. Arif menaruh helm dan duduk di ranjang besi, mengusap wajahnya. Sekujur tubuhnya dipenuhi debu dan lumpur. Namun yang membuatnya tak nyaman adalah bau tanah lembab yang masih menempel di kulitnya. Bau yang sama seperti di dalam lubang tambang tadi. Ketika ia hendak mencuci muka, matanya menangkap sesuatu di cermin kecil yang tergantung di dinding. Bayangannya tidak bergerak bersamaan. Ia berhenti. Nafasnya tercekak. Ia menatap lebih lama, dan semakin ia perhatikan, bayangan itu memang berbeda. Bayangan itu sedikit terlambat, seolah makhluk di dalam cermin menirunya dengan sengaja. Arif mundur satu langkah. Cermin itu bergetar, lalu diam. Ia berusaha menenangkan diri. "Udah, Rif, mungkin cuma capek," katanya pada diri sendiri. Tapi sebelum ia sempat beranjak, terdengar suara ketukan pelan di pintu baraknya. Tok, tok, tok. Suara itu lembut tapi jelas, seperti ketukan tangan kecil. Arif menoleh ke pintu. "Siapa?" tanyanya. Tak ada jawaban. Ia menunggu sebentar, lalu mendekat. Saat ia membuka pintu, udara dingin menerpa wajahnya, dan tak ada siapapun di luar. Hanya kabut tipis yang menggantung di sekitar halaman barak. Namun sesuatu di tanah menarik perhatiannya. Jejak kaki kecil, kecil sekali, seperti milik anak berumur 7 tahun. Arif menelan ludah. Ia menatap jejak itu yang mengarah ke arah belakang barak, menuju jalan kecil yang menurun ke arah sungai. Rasa ingin tahunya kembali mengalahkan rasa takutnya. Ia mengambil senter dan mengikuti jejak itu perlahan. Jejak itu berhenti di tepi sungai kecil. Airnya tenang dan jernih, memantulkan sinar bulan separuh. Arif berjongkok, mencoba melihat lebih jelas. Dan di saat itu pula, ada bayangan lain di permukaan air. Bayangan seorang perempuan berdiri tepat di belakangnya. Rambut panjang, wajah samar, tapi jelas sedang tersenyum. Arif berbalik cepat, tapi tak ada siapapun. Dadanya berdegup kencang. "Astagfirullah," gumamnya. Lalu buru-buru kembali ke barak. Tapi sepanjang jalan ia merasa ada yang mengikutinya. Langkah kakinya bergema 2 kali. Satu langkah darinya, satu lagi menyusul pelan di belakang. Sampai di dalam barak, ia langsung menutup pintu dan menyandarkannya dengan kursi. Ia berusaha tidur, tapi suara-suara aneh mulai terdengar dari luar jendela. Bisikan halus, tawa kecil, dan sekali waktu suara perempuan memanggil namanya. "Arif?" Suara itu lembut, mendayu, dan datang dari arah hutan di belakang barak. Arif menutup telinganya dengan bantal,
mencoba memejamkan mata. Namun tiba-tiba lampu kamarnya mati dan udara di dalam ruangan terasa lebih dingin. Ia membuka mata, dan di ujung tempat tidurnya ada siluet seorang perempuan berdiri. Perempuan itu tidak bergerak. Wajahnya tidak terlihat jelas, hanya rambut hitam panjang menutupi wajahnya. Tapi Arif bisa mencium aroma harum yang aneh, seperti bunga hutan bercampur tanah basah. Siapa kamu?" Suaranya gemetar. Perempuan itu tidak menjawab. Ia melangkah mendekat perlahan. Setiap langkahnya tak menimbulkan suara, tapi udara seolah ikut bergetar. Ketika jaraknya tinggal 1 meter, Arif bisa melihat wajahnya, dan ia tertegun. Wajah itu cantik, terlalu cantik untuk manusia. Kulitnya pucat bercahaya, matanya berkilau hijau samar, dan di bibirnya ada senyum tipis yang lembut tapi dingin. "Terima kasih sudah menolong adikku," katanya pelan. Arif terpaku. Adikmu?" Perempuan itu mengangguk, lalu menatapnya dalam-dalam. "Kau punya hati yang tulus. Dunia kami tidak bisa memberikan harta, tapi kami bisa memberikan cinta." Kata-kata itu membuat tubuh Arif kaku. Perempuan itu mendekat, lalu berbisik di telinganya, "Aku datang karena bulan hampir pulang." Setelah itu, tubuhnya perlahan memudar menjadi kabut tipis dan hilang begitu saja. Arif duduk di ranjangnya, tak sanggup bergerak. Jantungnya berpacu kencang, dan di luar jendela, bulan hampir bulat purnama. Malam berikutnya akan jadi purnama. Dan ia tahu, malam itu, perempuan itu akan datang kembali. Sejak malam sosok perempuan itu muncul, Arif hampir tak bisa tidur. Setiap kali ia memejamkan mata, wajah perempuan berambut panjang itu selalu muncul di pikirannya. Senyumnya lembut, tapi tatapannya seperti menembus sampai ke dalam jiwanya. Ia tidak tahu harus takut atau terpesona. Yang jelas, sejak kejadian itu, sesuatu di dalam dirinya mulai berubah. Pagi harinya, teman-teman satu barak mulai memperhatikan sikap Arif yang berbeda. Biasanya ia ramah, suka bercanda, tapi kali ini diam dan melamun. Ketika ditanya, ia hanya menjawab singkat, "Cuma kurang tidur." Padahal, dalam hati, ia tahu benar bahwa malam nanti adalah malam bulan purnama, malam yang dijanjikan perempuan itu. Siang berlalu dengan cepat. Pekerjaan di tambang berjalan seperti biasa. Tapi entah kenapa, setiap kali Arif menambang di dinding batu, ia selalu mendengar suara lirih dari balik batu itu. Suara yang memanggil namanya lembut. "Arif, jangan takut. Malam ini aku datang." Suara itu hanya bisa didengarnya. Ketika ia berhenti bekerja dan menatap ke sekeliling, tak ada siapapun di sana. Menjelang sore, langit berubah jingga keemasan. Semua pekerja pulang lebih awal karena hari itu malam bulan penuh dan warga sekitar tambang percaya purnama membawa roh berkeliaran. Arif menatap langit yang semakin temaram, lalu kembali ke baraknya. Dalam hati ia bergumam, kalau semua ini cuma mimpi, semoga cepat berakhir. Tapi malam itu datang lebih cepat dari biasanya. Bulan naik tinggi di langit, bulat sempurna, dan sinarnya memantul di bebatuan tambang seperti cahaya perak. Arif duduk di depan barak, menatap bulan dengan perasaan campur aduk. Angin malam membawa aroma bunga yang samar, aroma yang sama seperti malam perempuan itu muncul. Udara mendadak berubah. Semua suara alam seperti lenyap. Tak ada jangkrik, tak ada desir angin, hanya keheningan yang mencekam. Dari kejauhan, samar-samar, Arif mendengar suara nyanyian perempuan. Lembut, berbahasa yang tidak ia mengerti, tapi indah sekaligus menakutkan. Suara itu semakin lama semakin dekat, hingga tiba-tiba di depan baraknya muncul kabut tipis. Dari dalam kabut itu, perlahan muncul sosok perempuan yang ia lihat malam sebelumnya. Ia memakai kain putih berkilau, wajahnya tenang, dan matanya memantulkan cahaya bulan. "Arif," panggilnya lembut. Arif berdiri dengan gemetar. Kau siapa sebenarnya?" Perempuan itu tersenyum samar. "Namaku Melisara. Aku dari dunia yang tidak bisa kau lihat dengan mata biasa.
Kau menolong adikku, dan kami tidak melupakan kebaikan itu. Ia melangkah mendekat, begitu halus seolah melayang. Arif merasa jantungnya berdetak kencang tak beraturan. Ada sesuatu dalam suara perempuan itu yang membuatnya tenang sekaligus tak berdaya. Aku datang karena sudah saatnya kita bersatu, ucapnya sambil mengulurkan tangan. Satu? Bersatu? Tanya Arif bingung. Melisara menatap matanya dalam. Kau akan menjadi bagian dari keluargaku. Dunia kami memberi hadiah yang setimpal bagi manusia berhati bersih. Seketika, angin berhembus kencang. Daun-daun berputar di sekitar mereka, dan tanah di bawah kaki Arif terasa bergetar halus. Ketika ia menatap ke arah Melisara lagi, perempuan itu sudah tidak seperti manusia biasa. Tubuhnya bersinar lembut, dan di belakangnya tampak bayangan hutan lain yang tak ada di dunia ini. Samar tapi hidup. Arif ingin mundur, tapi kakinya tak bisa digerakkan. Ia seperti ditarik perlahan ke dalam pancaran cahaya itu. Arif, jangan takut, kata Melisara lembut. Aku tidak akan menyakitimu. Aku hanya ingin kau tahu, di dunia kami, cinta bukan sekedar kata. Ia adalah ikatan antara dua jiwa, selamanya. Tiba-tiba cahaya bulan menyilaukan. Dalam sekejap ia merasakan tubuhnya terangkat, seperti melayang. Dunia di sekitarnya memudar menjadi warna putih kabur. Ia mencoba berteriak, tapi suaranya hilang. Ketika cahaya itu perlahan meredup, ia menyadari dirinya tidak lagi berada di tambang. Ia berdiri di padang hijau luas dengan pepohonan berkilau. Udara di sana harum dan segar, langitnya berwarna kebiruan lembut, dan di kejauhan tampak bangunan indah seperti rumah-rumah dari batu jiuk. Di sampingnya, Melisara tersenyum. Selamat datang di tempatku, Arif. Inilah dunia kami, dunia bunian. Arif tergenyu. Semua terasa terlalu nyata untuk disebut mimpi. Tapi ada satu hal yang membuatnya benar-benar menggigil. Tubuhnya tak memantulkan bayangan. Ia menatap tanah di bawah kakinya, dan tak ada siluet dirinya di sana. Kenapa aku tak punya bayangan? Suaranya bergetar. Melisara hanya tersenyum samar. Karena kau sekarang bukan sepenuhnya manusia lagi. Arif terpaku. Tak tahu harus bahagia atau takut. Dunia di sekitarnya terlalu indah. Tapi kata-kata Melisara menggema di kepalanya, membuat dada terasa berat. Malam itu, di bawah sinar purnama yang dingin, Arif resmi menyeberang ke dunia yang tak pernah bisa dijangkau manusia biasa. Udara di dunia bunian terasa berbeda. Tak ada panas, tak ada dingin. Seolah semuanya berada dalam keseimbangan sempurna. Arif berdiri di tengah padang rumput yang memantulkan cahaya lembut dari langit keperakan. Di kejauhan, pepohonan berkilau seperti diselimuti embun kristal, dan suara air mengalir terdengar seperti nyanyian lembut. Namun keindahan itu justru membuatnya takut, karena semuanya terlalu sempurna untuk nyata. Melisara berdiri di sampingnya, tersenyum tenang. Kau sekarang berada di sisi dunia yang tak bisa dijangkau manusia biasa, katanya pelan. Hanya mereka yang dipilih atau menolong salah satu dari kami yang bisa masuk. Arif menatap sekeliling, melihat beberapa sosok lain. Makhluk yang menyerupai manusia, tapi tubuh mereka tampak lebih ringan, seolah terbuat dari kabut bercahaya. Mereka menatap Arif dengan tatapan lembut. Namun dalam pandangan mereka, ada sesuatu yang sulit dijelaskan, seperti rasa ingin tahu yang bercampur penilaian. Siapa mereka? Tanya Arif pelan. Mereka keluargaku, dan mereka sudah tahu apa yang terjadi di tambang itu. Arif masih bingung. Aku cuma ingin menolong. Aku nggak tahu kalau itu anak kalian. Melisara menatapnya lama, lalu tersenyum tipis. Dan karena itulah, dunia kami memberi balasan. Kami tidak menilai dari kekuatan atau ketakutan, tapi dari niat. Kau menolong dengan hati tanpa pamrih. Maka dunia ini memilih kau untuk tinggal di antara kami. Kata-kata itu membuat dada Arif berdebar. Tinggal? Iya, jawab Melisara pelan. Kau akan tinggal di sini bersamaku. Dunia manusia tidak akan lagi mengenalmu. Arif mundur selangkah. Tunggu, aku nggak bisa. Aku masih punya keluarga, punya hidup di sana. Melisara menunduk sejenak lalu menatapnya dengan mata sendu. Kau sudah melewati batas antara dua dunia, Arif. Setiap manusia yang masuk ke sini tak bisa kembali begitu saja. Tubuhmu sudah terikat oleh cahaya kami.
Arif menatap tangannya, dan benar saja, kulitnya kini tampak lebih pucat, dan di permukaannya tampak berkilau samar seperti debu perak. Nafasnya tercekap. Ia ingin menjerit, tapi tak ada suara yang keluar. Melisara menyentuh pipinya dengan lembut. "Jangan takut, aku mencintaimu. Dunia kami akan menjagamu, dan malam ini kau akan menjadi suamiku." Arif terdiam, tidak tahu harus bagaimana. Dalam kebingungan, ia dibawa ke sebuah tempat yang menyerupai taman indah. Dikelilingi pepohonan bercahaya dan bunga-bunga yang memancarkan aroma memabukkan. Di tengah taman itu berdiri sebuah lingkaran batu giok putih, tempat para makhluk bunian berkumpul. Mereka menyambut Melisara dengan nyanyian halus yang bergema tanpa sumber suara. Suara itu menembus kepala Arif, membuatnya hampir pingsan. Melisara menggandeng tangannya dan membawanya ke tengah lingkaran. "Jangan melawan," bisiknya. "Kalau kau menolak, kau akan hilang di antara dua dunia." Arif tak punya pilihan selain menurut. Ia berdiri di tengah, sementara salah satu makhluk tinggi bersayap memegang mangkuk berisi air bening. Ia meneteskan air itu ke dahi Arif sambil melantunkan mantra dalam bahasa asing. Seketika, cahaya dari tanah naik ke udara, menyelubungi tubuh mereka berdua. Mulai saat ini, suara makhluk itu bergema. Dua dunia telah bersatu dalam ikatan. Manusia dan bunian menjadi satu. Tubuh Arif terasa ringan, matanya silau. Ia hampir kehilangan kesadaran ketika Melisara mencium dahinya. "Sekarang kau milikku," bisiknya lembut, "dan aku milikmu." Ketika cahaya itu meredup, semua makhluk di sekitar mereka membungkuk, lalu satu persatu menghilang menjadi kabut. Arif terpaku, masih mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Melisara menggenggam tangannya erat. "Mulai malam ini, kita akan tinggal di rumahku." Mereka berjalan menuruni jalan berbatu menuju sebuah bangunan indah di lereng bukit. Rumah itu seperti terbuat dari kristal dan kayu yang memantulkan cahaya bulan. Begitu mereka masuk, suasana di dalamnya hangat dan tenang. Melisara tersenyum, lalu menatap Arif lembut. "Sekarang kau aman di sini." Namun malam itu, saat Melisara tertidur di sisinya, Arif tak bisa memejamkan mata. Ia menatap langit-langit rumah yang bercahaya lembut, dan entah kenapa hatinya dipenuhi rasa hampa. Di luar sana, suara nyanyian gaib masih terdengar jauh, seolah memanggil dari ujung dunia. Ia bangkit perlahan dan menatap jendela. Dunia di luar sana indah, tapi tak ada bayangan. Tak ada satupun benda yang memantulkan gelap. Semuanya terang, tapi tanpa sisi hitam. Dan saat ia menatap pantulannya di dinding kristal, bayangan dirinya tersenyum. Padahal ia sama sekali tidak sedang tersenyum. Arif terpaku. Itu bukan dirinya, itu sesuatu yang lain. Hari-hari pertama setelah pernikahan itu terasa seperti mimpi yang sulit dipercaya. Arif tinggal di rumah indah milik Melisara, di lereng bukit yang menghadap ke lembah bercahaya. Pagi-pagi, langit selalu berwarna lembut, tanpa matahari yang menyilaukan, namun semuanya tetap terang. Tak ada siang dan malam di dunia itu, hanya waktu yang bergerak perlahan tanpa batas. Melisara memperlakukan Arif dengan kasih sayang yang luar biasa. Ia selalu tersenyum, memasakkan makanan yang anehnya terasa sangat lezat, meski Arif tak tahu bahan-bahannya apa. Kadang, Melisara mengajaknya berjalan di taman yang penuh bunga bercahaya, dan setiap kali mereka berjalan beriringan, semua bunga seakan menunduk hormat pada Melisara. Namun semakin lama, Arif mulai menyadari sesuatu yang ganjil. Di dunia itu, tidak ada suara burung, tidak ada serangga, dan tidak ada bayangan. Semua benda memang tampak nyata, tapi tak pernah memantulkan gelap sedikit pun. Bahkan tubuhnya sendiri, setiap kali ia menatap tanah atau air, tak menimbulkan pantulan apa-apa. Suatu hari, saat Melisara sedang pergi mengunjungi Dewan Tua, sekelompok makhluk bunian yang memimpin wilayah itu, Arif memutuskan untuk menjelajah sendiri. Ia keluar dari rumah dan berjalan ke arah hutan di belakang bukit. Aneh, meski ia berjalan jauh, jalan yang dilaluinya terasa seperti berputar. Ketika ia menandai batang pohon dengan batu, tanda itu hilang begitu ia berpaling sebentar. Ia mulai sadar,
Dunia itu tidak berjalan seperti dunia manusia. Segala hal di sana hidup dengan kesadarannya sendiri, bahkan tanah tempat ia berpijak terasa seperti memperhatikan langkahnya. Dan di tengah kebingungannya, ia mendengar suara. Bukan suara Melisara, tapi suara lain, serak, tua, dan dalam. "Manusia, kenapa kau di sini?" Arif menoleh cepat. Di balik pepohonan, muncul sosok lelaki tua berwajah tirus, berjubah abu-abu, matanya pucat dan bersinar. Ia bukan seperti bunian lain yang bercahaya lembut. Sosok ini terlihat lebih tua, lebih berat dan auranya gelap. Aku tersesat," kata Arif. "Tidak ada manusia yang tersesat di dunia ini tanpa izin," jawab sosok itu pelan. "Kau dipanggil, bukan datang sendiri. Dan sekarang, kau bagian dari perjanjian itu." Arif berkerut. "Perjanjian apa?" Orang tua itu mendekat pelan. "Dunia bunian tak memberi hadiah tanpa harga. Saat kau menerima cintanya, sebagian jiwamu berpindah. Kau menikah dengan salah satu dari mereka. Berarti separuh jiwamu kini bukan milik manusia lagi." Tubuh Arif menegang. "Jadi, aku tidak bisa kembali?" Orang tua itu menatapnya tajam. "Tidak bisa, kecuali kau mau kehilangan semuanya, termasuk tubuhmu di dunia manusia. Jika kau mencoba kembali, tubuhmu di dunia sana akan kering, kosong, seperti cangkang tanpa jiwa." Kata-kata itu menusuk hatinya. Arif terpaku, lalu bertanya dengan suara bergetar. "Lalu, Melisara tahu semua ini?" "Dia tahu, tapi dia tidak jahat. Ia hanya menjalankan takdir. Dunia mereka hidup dari keseimbangan antara terang dan bayangan. Kau, manusia tanpa bayangan, adalah jembatan agar dunia mereka tetap stabil." Sebelum Arif sempat bertanya lebih jauh, suara halus menggema di udara. "Suamiku." Suara itu milik Melisara. Ia berdiri di ujung jalan tepak, tersenyum lembut. "Kau jauh-jauh datang ke sini tanpa pamit." Lelaki tua itu langsung menunduk dalam-dalam, lalu menghilang dalam kabut tipis. Melisara melangkah mendekat, wajahnya tetap lembut, namun di matanya ada sesuatu yang berubah, sinar dingin yang tak pernah Arif lihat sebelumnya. "Aku hanya ingin tahu tentang tempat ini," kata Arif gugup. Melisara mengangguk pelan. "Tempat ini akan menjadi rumahmu, Arif, tapi jangan terlalu jauh berjalan. Dunia kami tidak suka manusia yang ingin tahu terlalu banyak." Malam itu, ketika mereka kembali ke rumah, Arif mencoba menenangkan dirinya. Ia duduk di dekat jendela menatap keluar ke lembah yang berkilau, lalu berkata pelan, "Melisara, aku rindu keluargaku." Melisara berhenti lalu menatapnya lama. "Kau ingin melihat mereka?" "Kalau bisa, iya," jawab Arif. Tanpa berkata apa-apa, Melisara mengambil sebuah cermin besar dari ruang lain. Ia menaruhnya di depan Arif dan perlahan permukaannya beriak seperti air. Dalam pantulan itu, Arif melihat pemandangan barak tambang. Teman-temannya sedang berkumpul, berbicara di depan sebuah papan pengumuman. Di situ tertulis, "Pekerja hilang, Arif." Arif menatap lebih dekat. Ia melihat foto dirinya, wajahnya kaku, mata kosong seperti orang yang sudah lama meninggal. Di bawahnya tertulis tanggal hilangnya, 3 tahun lalu. Padahal bagi Arif, waktu yang ia rasakan di dunia bunian baru beberapa minggu. Ia menatap Melisara dengan mata lebar. 3 tahun? Mustahil! Melisara mendekat, menaruh tangan di bahunya. "Waktu berjalan berbeda di sini. Dunia manusia sudah lama kehilanganmu, tetapi aku akan menjagamu selamanya." Arif menggenggam rambutnya, tak percaya. Dunia manusia sudah melupakannya, tapi dunia bunian kini mengikatnya. Ia teringat kata lelaki tua tadi. Dunia mereka hidup dari keseimbangan antara terang dan bayangan. Tapi bagaimana bisa mereka hidup kalau di dunia itu tak ada bayangan sama sekali? Pertanyaan itu menggantung di kepalanya. Ia menatap lantai, dan untuk pertama kalinya, ia melihat sesuatu yang mengerikan. Bayangan Melisara mulai tampak samar di bawah cahaya lembut rumah itu. Padahal sebelumnya, makhluk bunian tak pernah memiliki bayangan. Bayangan itu menatap balik ke arah Arif dan tersenyum.